Soib lagi laksanakan tugas negara. Kita ke Gorontalo kan, Gorontalo. Sosialisasi tol laut Raya Tempat. Inilah nampak kota Gorontalo yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Nanti kita koordinasi. Ini kan udah ada RAP dari Temas, berarti dia udah ada di 282. Cek 282. Di 282 dulu. Kemarin ditutup ke helikopter, dari helikopter ke mobil. Pokoknya utamakan yang 282 termasuk yang KM. Kategori dana ini dari Kementerian Pusat Jakarta. Pengecekan ruangan untuk 60 orang untuk sosialisasi besok. Dengan Kepala KPP dengan Pak Haji Ahmad dan Manajer Aston. Masih banyak Pak Kadis. Iya, kita mulai saja. Baca Malaysia sampai perempat. Oh gitu. Mau kita mulai sekarang aja Boleh Pak. Izin Bapak Ibu kalau bisa maju ke depan aja Pak, kita biar nanti yang belakangan baru masuk. Perwakilan dari instansi pemerintah di lingkungan Provinsi Gorontalo, Bapak Ibu para operator, agen pelayaran, perusahaan bongkar muat, JPT dan pada pelaku usaha ya, pelaku usaha yang ada di Gorontalo. Pada pagi hari ini kita di sini untuk melakukan sosialisasi trayek T4 Tol Laut tahun anggaran 2023. Jadi alhamdulillah kerja keras Pak Kadis ya, Gorontalo ini ya melalui Pelabuhan Anggrek. Jadi untuk itu untuk mengoptimalkan apa yang telah kita upayakan bersama untuk meningkatkan konektivitas yang mudah-mudahan dengan peningkatan konektivitas ini berdampak ya pada penurunan lah ya biaya-biaya logistik yang pada akhirnya
dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Nah, untuk itu hari ini hadir bersama kita semua di sini Pak Kadis Perhubungan Bapak Jamal, dari perwakilan kantor pusat kami Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Bapak Rudi, dan paling ujung dari operator kapal Citra Baru ya. Citra Baru ini adalah operator yang akan melayani kapal tol laut trayek T4. Nah, kegiatan sosialisasi ini salah satu juga tindak lanjut ya dari sosialisasi kita sebelumnya untuk rencana pengopsian kapal tol laut di tahun 2023 ini. Tapi memang nanti bisa detail dijelaskan Pak Rudi. Waktu itu kita trayeknya itu Anggrek Tanjung Perak ya. Tanjung Perak dengan skema titip kontainer. Nah, hari ini kita dapat informasi bahwa telah ditetapkan trayek itu ternyata melalui operasional kapal dengan trayek Makassar ya. Makassar, Anggrek, Nunukan, Tarakan, Makassar. Jadi secara kalau kami ya dari Pelabuhan Anggrek melihat selama ini memang trading yang ada di Gorontalo ini, Surabaya, Gorontalo ya, mau di kota maupun di. Yang saya hormati Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut, dalam hal ini dihadiri oleh Pak Kapten Rudi. Beliau ini saya pribadi tentu mewakili pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Kapten Rudi ini, karena beliau ini alhamdulillah banyak membantu Gorontalo. Tepuk tangan dulu Pak beliau ini. Salah satunya adalah kapal ternak Pak. Kemarin itu beliau yang memberikan pertimbangan berbagai aspek. Alhamdulillah kita di Gorontalo kapal ternak masih Pak Kapten ya. Ya terima kasih Pak. Insya Allah apa yang Bapak lakukan selama ini insya Allah menjadi amal jariah untuk Pak Kapten Rudi. Amin. Nah, jadi memang saya pribadi, saya ketika ada apa-apa saya hubungi Pak Kapten Rudi. Nah, alhamdulillah kita sangat bersyukur hari ini boleh meluangkan waktu hadir tempat ini. Saya tahu betul-betul waktunya beliau sangat terbatas. Yang saya hormati Pak KSOP Anggrek, kemudian operator apa tadi? Citra Baru, Adi Nusantara. Pada kesempatan ini juga ingin ada beberapa teman-teman yang mungkin yang saya sapa langsung. Di sini ada yang mewakili dari Kadis Perikanan, Pak Dedi, ya. Terima kasih. Kemudian di sini juga ada dari Kadin, Pak Haji, Pak Samsul ya. Ya, Pak Samsul. Kemudian ini para pelaku ini sudah ada Pak Haji, ada Pak Gede, kemudian ada juga Pak ya, Husin, dan seterusnya. Saya tidak sempat hafal satu, tapi saya kenal sangat beliau. Termasuk teman saya ini Pak Haji yang pakai baju merah. Saya tidak tahu beliau ini datang dia ini posisi pengusaha atau pengusaha. Beliau ini juga teman dekat Pak. Ya, kita sama-sama dari awal bangun di Gorontalo ini. Terima kasih Pak Haji. Ikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, saya Rudi Sugiharto. Saya dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Bersama kami ada Pak Imron. Coba angkat tangan Pak Imron biar Bapak Ibu. Nah, beliau ini adalah PPK-nya, PPK Tol Laut. Nanti yang membayar nanti ya Pak Imron ini. Di sampingnya ada Ibu Yuli. Ibu Yuli juga dari Ditlala, beliau yang mengurusi tol laut juga. Ada Pak Asep, Pak Asep angkat tangan. Nah, beliau ini nanti yang mengurusi aplikasinya, aplikasi si tol laut namanya, Sistem Informasi Tol Laut. Di sampingnya ada Pak Daril,
ini juga staf yang di Ditlala. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur karena beliau tidak bisa hadir di Gorontalo dan mewakilkan kepada kami untuk mengadakan sosialisasi terkait dengan pelayanan tol laut di wilayah Gorontalo, khususnya di Pelabuhan Anggrek. Coba paparannya Mas, next. Bapak Ibu sekalian, jadi pelaksanaan program tol laut itu tertuang dalam Perpres 27 tahun 2021 yang mana pemerintah harus memberikan pelayanan ke wilayah 3TP. Salah satunya Anggrek. Itu masih tercantum dalam Perpres 63 masuk kategori wilayah 3TP. Oleh karena itu, karena adanya permintaan dari gubernur terkait dengan pelayanan tol laut, kami upayakan semaksimal mungkin untuk mengakomodir permintaan tersebut. Dan hari inilah kita lakukan sosialisasi bahwasanya memang Anggrek sudah dilayani oleh tol laut, khususnya yang saat ini adalah T4 trayeknya, kode trayeknya T4. Jadi nanti kapal berangkat dari Makassar ke Anggrek, Nunukan, Tarakan, kembali lagi ke Makassar. Selanjutnya ada KM 282 ini yang mengatur terkait dengan tarifnya. Namun ada beberapa wilayah termasuk Anggrek itu belum ada di KM 282 karena terbitnya di tahun 2020. Kami sedang lakukan pengajuan SK Dirjen sementara terkait dengan tarif khususnya di Pelabuhan Anggrek. Namun kalau kami evaluasi terkait dengan tarif ini, hampir rata-rata 40-50% perbedaan dengan tarif kapal-kapal komersial. Jadi kalau biaya selama ini misalnya dari Makassar Anggrek 10 juta, mungkin kalau lewat tol laut sekitar 4-5 juta. Namun kami juga memberikan pelayanan yang dari Surabaya, karena permintaan gubernur itu sebenarnya dari Surabaya ke Anggrek. Kami juga upayakan untuk melayani trayek tersebut, namun menggunakan kapal komersial. Kita sudah lakukan tender atau lelang dan dimenangkan oleh PT Meratus. Jadi nanti kalau ada muatan yang dari Surabaya ke Anggrek ataupun sebaliknya menggunakan kapal Meratus, trayeknya T33. Namun karena itu menggunakan kapal komersial, ada beberapa keterbatasan, khususnya jumlah kuota. Itu tidak banyak. Kalaupun memang masih belum memenuhi keinginan atau kebutuhan yang di Anggrek, kami sampaikan permohonan maaf karena memang anggaran yang kami miliki sangat terbatas. Bahkan di beberapa trayek ada kan masalah freight kapal. Kalau freight kapal kita bandingkan tidak seperti itu, tidak seperti 25 juta. Karena memang di komponen door to door itu ada komponen tracking, ada komponen THC, ada freight kapal, terus THC di tempat tujuan, tracking di tempat tujuan, seperti itu. Kita tidak bisa berdasar. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah ini sistem jalan, saya hanya mau bertanya, siapa yang jadi operator di pelabuhan? Apakah Haji sebagai BUP atau siapa? Ini yang harus kita pertegas. Kita harus. Yang saya berharap jangan sampai si tol ini dimanfaatkan oleh shipper dari Surabaya, sementara kita yang ada dari Gorontalo susah aksesnya atau sudah terblocking oleh mereka duluan. Ini yang saya bukan khawatirkan, tapi saya sarankan kalau bisa ini dibagi. Seperti itu. Kembali ke yang kedua ini, Pak. Kita hanya
berbicara tentang rate kapal. Kita harus pikirkan juga biaya penumpukannya di Anggrek berapa. Mau tidak mau ikan dari Gorontalo harus keluar, Pak. Punya Pak Gede, punya Camat Laut. Yang sekarang kami layani, Pak, yang kami rasakan, harga kami dengan harga MIF beda jauh. Karena apa? Mereka punya kapal. Akhirnya kami tidak bisa menjual, kami tidak bisa bersaing. Hadirin sekalian yang saya hormati, mohon izin, saya Dedi Pak dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Gorontalo, Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan. Saya tertarik mengikuti sosialisasi ini karena memang trayek T4 ini Makassar-Anggrek Makassar ini merupakan suatu terobosan baru bagi kami, suatu suatu kabar baik bagi kami, Pak. Yang pertama terkait dengan kita ingin mengurangi loss data produk perikanan yang keluar dari Gorontalo ke Makassar melalui darat. Itu kita di dinas. Nah, potensi rata-rata produksi khusus saya khusus untuk di tuna loin aja ya. Di tuna loin itu potensi rata-rata produksi per hari itu 2,73 ton per hari untuk tuna loin. Kemudian kalau dirata-ratakan per bulan untuk tuna loin itu bisa mencapai 68,33 ton per bulan. Dan untuk per tahunnya bisa dikalikan menjadi 820 ton per tahun. Nah, ini untuk tuna loin saja, Pak. Tuna loin yang diekspor oleh Pak Idris Camat Laut. Belum dari bandeng, terus ada udang, ada ikan-ikan pelagis kecil lainnya. Nah, maka kemudian saya sangat apresiasi dengan trayek T4 ini untuk bisa berhasil. Karena memang potensi perikanannya yang keluar dan ekspor antar pulau itu sangat banyak. Yang jadi persoalan nanti adalah river container, ketersediaan river container. Nah, yang menjadi isu kemarin waktu teman-teman pengusaha ini kelebihan atau overproduksi adalah ketersediaan river container di kapal. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, permasalahannya adalah ketika kuota yang masuk Gorontalo itu sudah berkurang, karena sudah diambil oleh mungkin teman-teman dari Bitung atau teman-teman dari Surabaya, sehingga kuota untuk Gorontalo river container berkurang. Itu yang menjadi persoalan kemarin waktu teman-teman mengeluhkan ke kita. Maka kemudian Pak Kadis Perhubungan bersama dengan yang penanggung jawab barang ini di pelabuhan Anggrek, apakah nanti bekerja sama dengan PT Agit, nanti ya terlepas PT Agit mau lakukan tunjuk siapa ya silakan PT Agit. Jadi pokoknya tahunya pelayaran ya PT Agit, masalahnya bagaimana Agit dengan yang lain ya silakan B2B-nya Agit gitu. Jelas kita bicaranya dengan PT Agit. Jadi hal-hal seperti ini akan nanti kita sesuaikan lah pola pengoperasiannya. Kemudian untuk terkait river tadi, kalau river ini kalau diturunkan apakah harus ada river plat, Pak, kalau kondisi kosong? Tidak mesti kan? Kalau kosong tidak mesti, Pak. Kalau mesti kan kosong tidak mesti ada river plat. Itu pada saat full. Iya. Makanya kalau ditinggalkan masih bisa ditinggal posisinya di pelabuhan Anggrek, Pak. Misalnya bisa ditinggal satu. Tempat ini Makassar Anggrek Makassar mudah-mudahan menjadi solusi kita untuk kemudian memasarkan hasil perikanan keluar melalui Makassar itu menjadi meningkat. Saya kira itu mungkin sekedar informasi, Pak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Pertama dari Pak Jeffrey, yang kedua dari Camat Laut ya, Pak. Siapa tadi, Pak? Idris. Pak Idris dari Dinas Pak Dedi, Pak ya, dari Dinas Perikanan. Makasih, Pak, beberapa ini apa pertanyaan ya dan masukannya mungkin bisa langsung dijawab sama Pak Rudi atau Pak Ahmad dari situ. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini menanggapi dulu ya satu-satu, nanti kalau ada yang terlewatkan nanti bisa
tanyakan ulang. Dari awal kami sudah menyampaikan bahwasanya pelaksanaan tol ini menggunakan anggaran negara dan ada aturan-aturan baik perpresnya, peraturan menterinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami tidak bisa keluar dari batasan-batasan tersebut. Seperti halnya, kenapa kami hanya menghitung atau ngomongnya masalah freight? Ya memang kami kewenangannya di situ. Di luar itu sudah bisnis, kami tidak akan ikut campur. Terkait dengan trackingnya dan lain sebagainya itu bukan di ranah kami lagi. Itu sudah bisnis to bisnis. Silahkan nanti dicari siapa pelakunya di situ, trackingnya dan lain sebagainya, silahkan. Oleh karena itu tadi pertanyaan Pak Jeffrey, siapa operatornya di pelabuhan? Ya nanti silahkan. Bapak nanti komunikasi misalnya di Surabaya, silahkan koordinasi nanti dengan yang di Surabaya. Kira-kira siapa? Karena batasan di kami memang hanya pot to pot. Jadi dari pelabuhan pangkal sampai pelabuhan tujuan. Selesai itu kami tidak mengikuti lagi dan kami juga tidak ada kewenangan di situ. Itu memang batasan dari kami dan hanya freight itu saja yang boleh diberikan. Kalaupun ada nanti dari stevedoring itu pun juga nanti ada batasannya. Nanti kita lihat dulu batasannya berapa nanti yang boleh kita berikan subsidi. Selanjutnya tadi dikhawatirkan adanya penguasaan kuota oleh misalnya pelaku usaha yang ada di Surabaya. Nah makanya kita ada aplikasi itu untuk membagi kuota tersebut. Nanti biar tahu pelaku usaha A mendapatkan berapa kontainer, B berapa kontainer. Nah nanti akan diupayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan pemerataan. Misalnya si A pesan 10, belum tentu nanti dikasihkan semua 10 itu. Kalau kuotanya hanya 10 masa dikasihkan semua ke A. Sedangkan A, B, C juga masih A, B dan C masih ada permintaan. Makanya nanti dari pihak operator kami nanti yang nge-approve di aplikasi tersebut. Dari permintaan 10 mungkin yang di-approve hanya 4. Yang B ngajukan 6 dikasih 3. Yang lain berapa? Nanti dari operator yang akan nge-approve membagi tersebut sesuai dengan jenis barang yang akan diangkut tadi. Barang kebutuhan pokok dulu nanti yang akan di-approve, yang diutamakan diangkut. Barang-barang yang lainnya nanti belakangan, apalagi nanti yang muatan komersil. Selanjutnya river container disiapkan siapa? Tadi sudah disampaikan bahwasanya kami memiliki 7 unit river container khususnya yang berada di kapal T4. Namun plaknya ini yang harus dicek kembali karena selama ini tidak ada yang ngangkut river container. Nanti dipastikan dulu Pak Ahmad dayanya auxiliary engine-nya berapa, mampunya berapa. Ya, seingat saya sih 4. Plaknya kalau kapal lain itu 4, cuma nanti mampunya yang dikendalikan 6. Coba dites dulu, jangan sampai sudah ngangkut 4 ternyata dayanya nggak kuat, nanti malah rugi semuanya, kasihan. Dipastikan dulu mampunya berapa, nanti silahkan dibagi ke para pelaku usaha. Kalau memang mampunya 3, ada pengusaha 3, sudah kasih aja satu-satu. Karena memang kondisi kapal kita ya seperti ini. Karena river container itu kan kayak kulkas, jadi butuh dayanya itu tinggi. Kalau rivernya semakin banyak, konsumsi bahan bakar itu akan semakin boros. Makanya biaya operasional kapal tersebut pasti akan lebih tinggi. Makanya kenapa kapal-kapal pemerintah, kapal-kapal Kementerian Perhubungan hanya ada 4 river container. Ya karena itu yang diutamakan memang bapoting tadi. Kalau memang dibutuhkan river banyak ya kita harus mendatangkan kapal yang spesialis khusus rivernya yang banyak. Ada kapal swasta itu yang sanggup river sampai 60 unit juga ada. Tapi ya itu tadi biayanya kembali lagi mahal. Terus tadi disampaikan biayanya kenapa freightnya murah, negara bisa bangkrut. Bukan masalah bangkrutnya. Sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah adalah dengan freight yang murah harusnya pengusaha ini kan keuntungannya lebih. Jadi nanti belinya ke nelayan harusnya lebih tinggi, jangan murah lagi. Harus dikasih spare harga di situ sehingga para nelayan ini
bisa mendapatkan income yang lebih dari sekarang. Sebenarnya di situ efek dominonya adalah ke nelayannya, bukan berarti pengusaha yang pengirimnya keuntungannya lebih, jangan di situ. Dan itu akan dipantau. Jadi itu akan dipantau. Semua pelaku usaha yang menggunakan tol laut itu akan dipantau. Bahkan mulai tahun ini 2023 ini dari Stranas PK, dari KPK juga sudah ikut membantu kami. Karena kami selama ini ada keterbatasan terutama kalau dengan kementerian lembaga lain. Itu yang agak kesulitan, makanya kenapa KPK akhirnya masuk ke kami, membantu kami untuk melakukan pengawasan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau diminta data, kalau sudah masuk di pelaku tol laut diminta data harus diberikan. Tidak ada lagi nanti disembunyikan atau dimanipulasi. Jangan. Intinya semuanya harus transparan biar anggaran yang kita gunakan itu benar-benar terpantau. Sasarannya kemana ketahuan. Selanjutnya dari Pak Idris ya tadi, river milik tol laut ya Pak Idris ya. Jadi kami memiliki 7 unit itu untuk saat ini. Namun yang harus kita pikirkan, apakah plaknya di pelabuhan ada? Ya. Intinya kalau seperti ini. .id, pilih login, lalu pilih barang dan panduan Bapak Ibu di sini. Ada panduan sebagai konsignee, operator, regulator, reseller, shipper dan supplier. Bapak Ibu tinggal pilih seperti itu. Jadi langsung ada di sistem aplikasinya Pak, atau di websitenya. Tinggal Bapak download untuk panduannya. Kalau memang masih bingung bisa langsung ke helpdesk kami. Pak, mohon bantuannya bagaimana cara daftarnya. Tapi bukan cara approve ya Pak ya, karena approval-nya ada di Kemendak. Kalau cara daftarnya bisa kami bantu, tapi kalau approval-nya ada di Kemendak Bapak Ibu. Untuk konsignee, untuk shipper ada di kami. Untuk shipper, tapi untuk konsignee ada di Kemendak. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mohon izin. Jika tidak ada pertanyaan. Apa deh? Kita mau kemana nih? Ya kita mau lihat-lihat pelabuhan Anggrek dulu di Gorontalo Utara yang menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam lebih. Situ kondisi cuaca lagi hujannya. Tapi ini sudah dekat. Sudah masuk ya? Oh ini masuk pelabuhannya. Coba Yusuf. Pelabuhan Anggrek. Oh, aspal. Nah, kalau punya kan. Ada gula rafinasi. Gula dari Cina. Ya. Bukan India? Bukan, dari Cina. Tapi sekali setahun awal tahun. Apa sana? Apa nah? Keren, bukan? Bukan, PLTU. Kren yang dipasang kayak habis kren. Iya. Tapi taruh di darat. Nanti tongkanya dia tersus. Ini ada 2 tersus ini. Ya, satu di situ ya, satu PLTU. PLTU di sana. Iya. Masih pengendaliannya di sini. Jadi di antara pelabuhan di sini di Gorontalo, memang yang paling ini Anggrek. Karena kota itu tadi bisa di gunung, di sini kota. Kalau draft di sini 10 sampai 15. 10 sampai 15. Apa? Biar surut di 10. 10. Biar sampai nih, sini kapal biar sampai 35.000 ton. Iya, 35.000 aman. Bukan itu ya. Pengembangan berikutnya dermaga di sana agak belok.
kota itu cuma 18.000 meter persegi dan sampai 2 hektar. Ya, udah sampai. Nah, itu Kan di baru peti, jalan. baru peti kemasnya tidak ada yang model ini. Kan soalnya deponya memanjang. Ya, memanjang. Jadi manuvernya itu kasih resteker sudah mati. Iya. Kalau di sini mau dipasang RTG aman. Luas, Pak. Di situ masih ada 7.000 meter persegi, yang belakangnya itu kita mau cor lagi. Nah, ini untuk nanti CMT ini gudang sudah dirobohkan satu. Nah, ini nanti 2024 ini semua kantor sudah di atas sana. Bukan juga ini semua gudang ini dirobohkan semua. Ini Pemda punya. Sudah datang juga kemarin asisten 2. Kantor mana yang ke atas nanti, Pak? Ini semua, Pak. SOP kita. Jadi di RP-nya itu di atas ini. Ini ada tower. Di situ kan ada navigasi. Di situ. Kemarin orang teknik kita lihat. Kalau di catting ini kira-kira Anda usah Pak sejajar itu saja. Mereka SOP jadi itu yang turun di atas itu yang kita turun ke bawah. Itu kan ada lembab ini. Bawah rata di sana. Tahun berapa itu? 2024. Untuk tidak mengurangi tambatan. Begitu jadi 150, sepihak separuhnya 150 baru di penguatan. Jadi tidak mengurangi tambatan tetap 300. Gitu ya. Karena ini dikuatkan, termasuk ini ditambah ini 5 meter ini Pak. Ini terrestrial 2 ini. 5 meter ya? Ya, Meternya ya? tambah. Ini kan 6 meter harus 11 meter. Ya. Ini 2 ini kalau yang di sana memang sudah standar.